jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum fikih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulang. Dan ternyata nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya di luar nalar. Yaitu ternyata MOU tadi dimakan ayam. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah. Tidak sampai 10 tahun dan berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk Makkah. Jadi disebutkan jadi di surat Al-Fatih, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Jadi masuk Makkah. Nah, yang disebutkan beliau karena menyebutkan Romawi Persia ini, maka menyebutkan perang Mu'tah. Nah, perang Mu'tah ini tadi disinggung, yaitu 3.000 lawan 200.000 jamaah dimuliakan Allah. Baginda Rasul menentukan komando lapangan. Apa itu yang memimpin perang apa Pak? Jadi komandan panglima. Jadi Zaid ibn Haritha, dan clear bahasanya. Zaid ibn Haritha, dan kalau dia terbunuh syahid, maka Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kalau terbunuh maka jadi Urwah. Dan begitu, dan ternyata yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbunuh semuanya. Tapi Urwah mengatakan begini. Jadi ketika para istri pada nganter, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dan pada balik dengan selamat. Kata sahabat Urwah, kalau aku sih nggak usah balik. Ternyata beneran jamaah dimuliakan Allah. Itu yang disebutkan jadi beliau. Abdullah bin Rawaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu jadi ada seorang sahabat yang ahli Badr. Dan itu adalah giliran dia untuk memimpin. Tapi beliau merasa jadi kurang bisa. Akhirnya beliau ngerayu dan meminta Khalid bin Walid untuk memimpinnya. Ingat, Khalid bin Walid jamaah dimuliakan Allah, beliau masuk Islam juga termasuk jadi belakangan, tapi jadi sudah dijulukin oleh Rasulullah Saifullahil Maslul, pedang yang selalu terhunus. Dan beliau jadi ketika masuk Islam jadi mengatakan dua hal. Rasulullah, saya masuk Islam bukan ecek-ecek, bukan cemen-cemen, bukan di saat jadi kami lemah, tapi di saat aku mulia dalam kemenangan dan seluruh pakaiannya ini adalah emas berlian. Jadi kalau ada orang masuk Islam karena miskin atau apa, itu menurut ini kayak dicurigai, miskin loh makanya jadinya masuk Islam, gitu kira-kira begitu. Nah, saya bukan itu, maka saya masuk Islam jadi karena mencari dan karena yakin, dan saya menyerahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah SAW. Langsung ini dibuka jamaah dimuliakan Allah, emas berlian nih buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Langsung pedangnya gini. Sejumlah orang Muslim yang terbunuh, sejumlah itu juga orang kafir yang terbunuh. Tentu yang memeranginya. Kalau yang tidak, enggak. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini lalu diserahkanlah kepada Khalid, tapi ini orang tawaduk banget. Saya bukan ahli Badar, jadi saya tidak pantas. Ahli Badar itu mulia jamaah dimuliakan Allah. Wallahi kamu bisa dan kamu pantas. Saya bukan ahli Badar, saya bukan ahli Badar. Begitu, dan akhirnya karena sahabat ini nyerang itu sungguh-sungguh, akhirnya saya terima karena atas izin dan perintahmu, ahli Badar. Begitu, lalu apa jamaah?
tapi berikanlah aku kebebasan untuk mengatur pasukan. Oh silakan, kalau sudah jadi atur silakan. Akhirnya apa? Dirubah. Bagaimana jamaah? 3.000 orang di tengah-tengah 200.000. Ya ora ketok jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi beliau perang zaman dulu itu perang bukan perang awut-awutan. Kalau di wayang itu Bratayuda Jaya Binangun. Itu bukan perang awut-awutan, itu perang becik ke titik Allah ketara. Maka baginda Rasul memberikan wasiat perang ini, berperanglah karena Allah, kuatkan barisan, jangan membunuh hanya yang memerangi, jangan membunuh orang hamil, jangan membunuh orang muda. Itu adalah wasiat di sini nih. Jadi perangnya orang muslim itu sebetulnya perang mulia jamaah, bukan perang awut-awutan begitu. Jadi itu, dan akhirnya apa? Perang kok ada waktunya, mulai jam sekian sore jadi berhenti. Nah, begitu sore berhenti, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, jadi semua pasukan berkuda jangan istirahat, terus gedebak-gedebuk, jadi mengesankan bahwa jumlah banyak dan dapat bantuan. Akhirnya apa? Akhirnya begitu pagi pada bangun dan mau menyiapkan perang hari itu, wah, beleduk debu jadi membumbung. Wah, jangan-jangan orang muslim didapat bantuan dari Madinah. Kabur, maka 200.000 kabur. Jadi inilah pasukan terbanyak juga yang ada pada saat itu jamaah dimuliakan Allah. Ini disebutkan beliau di sini ya, disebutkan karena sudah modern tafsir ini yang menunjukkan yang namanya Khosruin, yang namanya yang namanya, jadi itu nama-nama orang-orang Persia jadi disebutkan oleh beliau, dan orang-orang jadi Mu'tah. Begitu jamaah Mekah, dan nama Palestina juga disebut di sini ya. Jadi namanya Khosrawin Unuqi Silsilah ya. Jadi ini seperti membaca jadi tarikh saja. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, kalau dibaca yang tadi, maka Romawi mengalahkan Persia, tapi nanti Roma dikalahkan oleh orang Muslim. Nah, cuman ada satu masalah, beliau mencoba untuk ini karena apa? Kalau ayatnya Makkiyah, berarti belum ada hukum. Bagaimana kemudian ada sedekah? Sementara jadi sedekah itu hukumnya adalah nanti diatur di Madinah. Lalu kemudian penghasilannya adalah ada sebagian harta dari orang-orang kafir, sementara belum ada hukumnya. Di sini menghadirkan kaidah yang enggak apa-apa, wong belum ada hukum. Kemudian kalau miliknya orang kafir kan jadi sudah menjadi orang muslim, maka itu boleh. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah, yang sepanjang itu kemudian saya ringkas karena kalau baca utawi iki-iku itu enggak selesai jamaah dimuliakan Allah. Tapi insya Allah semua yang saya sampaikan ada di sini, dan beliau mengomentari lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi milik Allah lah semua urusan itu dulunya. Jadi dulu sebelum jadi orang muslim mengalahkan mereka, dan setelahnya. Dan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini dari surat Ali Imran ayat 139. Jadi bahwa iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
jika kamu kena luka ya di dalam perang Uhud. Ini untuk baginda Rasul dan para kaum muslimin. Tapi tahun lalu juga kan mereka juga kena luka juga kan. Jadi perang Badar itu perang antar keluarga. Orang Makkah dan baginda Rasul, tapi yang ikut semua keluarga. Makanya kemudian yang dari Mekah tertawan 70 orang dan yang terbunuh 70-an orang. Tapi di perang Uhud para syuhada yang terbunuh juga 70-an orang. Tentu sangat menyedihkan. Maka Allah berfirman yang watilkal ayyamu nudawiluha, dan disitulah ada tebusan. Karena itu orang gede-gede, kerabatnya baginda Rasul, kerabatnya Abu Bakar Siddiq, kerabatnya Umar bin Khattab, kerabatnya Umar bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Lalu Rasulullah musyawarah, piye pendapatmu? Nah, lalu Umar bin Khattab berpendapat apa jemaah? Ya udah, sikat aja. Begitu. Jadi keluarga Umar serahkan Umar, keluarga Utsman serahkan Utsman, keluarga Ali serahkan Ali. Begitu aja. Nah, terus mana pendapatmu wahai Ali? Ya udah, dikumpul, dibakar aja Rasul. Nah, begitu. Lalu ya ada pendapat itu. Terus gimana wahai Rasul? Rasul, ini kan kerabat semua. Ini memang kalau orang sepuh itu hakim, bijak. Ini kan kerabat semua. Nah, kalau begini wahai Rasul, mereka disuruh nebus dan memberi kesempatan, kan ada peluang untuk masuk Islam. Dan ada pendapat ini, Rasulullah baginda Rasul masuk kamar, masuk rumah. Ini juga orang memberikan pendapat ini pada gelisah jemaah. Piye ya, nanti jangan-jangan pendapat kita salah ya gini. Begitu keluar, baginda Rasul memberikan komentar alasan pendapat ini. Kemudian jadi yang diambil adalah pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya diumumkan pada nebus, dan disitulah Rasulullah pun juga menangis karena putrinya si Ruqayyah menebus suaminya masih dalam keadaan musyrik, dan dengan kalung yang dulu diberikan oleh Rasulullah kepada jadi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nah, untuk menebus suaminya. Dan intinya jadi seperti itu, dan kemudian watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ijtihad ini benar enggak? Salah jemaah ternyata. Karena turun ayat berikutnya, laula kitabum minallahi lamassakum fima akhadhtum adzab azim. Jadi tahu baginda Rasul Abu Bakar menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Biasa Umar bin Khattab nyari, ini orang berdua kagak ada, kemana? Cari, nangis berdua. Ma yubkikuma, apa yang membuat kalian berdua yang mulia menangis? Kasih tahu dong biar aku juga ikut menangis. Nimbrung. Umar, pesan kemarin salah dan Allah jadi memperlihatkan siksaan. Jadi itu kalaulah bukan karena sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, kita disiksa oleh Allah. Umar ikut menangis. Utsman bin Affan lewat juga. Ada kemana ini, enggak ada nih. Ikut menangis. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi orang muslim itu diayak oleh Allah, dan orang kafir itu diayak oleh Allah pada waktunya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa
Jadi hari-hari itu bergilir. Di kesempatan lain baginda Rasul mengatakan al-harbu sijal. Perang itu yo gantian. Yaumun lana wa yaumun alaina. Ya, perang ini saya menang. Perang yang ini saya kalah. Itu juga disampaikan baginda Rasulullah SAW. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Wa tilal baina dan ini mengambil tafsir yang populer, jadi tetap bahwa jadi yang populer Persia mengalahkan Romawi dulu, dan kemudian setelah jadi antara 3 sampai 9 tahun Romawi sudah mengalahkan Persia. Kalau jadi Romawi mengalahkan jadi Persia adalah berarti potongan kedua, maka nanti Romawi dikalahkan oleh orang Muslim. Makanya kemudian Konstantinopel jadi pada dibuka jadi Palestina, jadi dimasukin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu, dan nanti berikutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan sejarah yang sepanjang itu. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Maka janji Allah itu adalah jadi pasti, wa masdar akad limadmun jumlah dima min qouli ta'ala sayaghlibun, yaitu orang-orang Romawi akan mengalahkan Persia, waqad waqa'a, dan telah terjadi. Dan di saat itu yafrahul mu'minun, jadi bergembiralah orang-orang yang beriman, dan Allah itu la yukhliful mi'ad. La yukhlifullahu wa'da ay wa'da. Jadi ayya wa'din, janji apa wae itu Allah tidak pernah suloyo, tidak pernah bedani, tidak pernah mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. Jadi Allah maha benar, Allah menepati janji, dan Allah menolong kekasihnya, Allah menolong prajuritnya. Sebetulnya pertolongan Allah itu luar biasa jemaah. 300 mengalahkan 1.300 jemaah. Wong loro dikejar 100 orang. Lah kok enggak melihat jemaah dimuliakan Allah. Lalu kemudian bahasa sekarang mungkin diakali oleh laba-laba, diakali oleh apa itu burung, diakali oleh yang nutupin itu. Mereka berdebat sendiri. Enggak mungkin kalau Muhammad di dalam gua. Tuh lihat, ada telur burung, ada laba-laba. Kalau misalnya ada di situ, pasti rusak dong ini. Subhanallahil azim. Itu kan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi ayya wa'din kana yaqu dunya wal akhirah. Dunya yo ditolong oleh Allah, akhirat yo ditolong oleh Allah. Jadi Allah berjanji, jadi laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain. Ada lagi surat Az-Zumar, surat Ghafir, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Pasti aku menolong para utusanku dan orang-orang mukmin. Bahkan surat Yunus mengatakan haqqan alaina nunjil mu'minin. Wajib kalau dimaknai secara bahasa, haqqan, hak berbentuk masdar, haqqan alaina nunjil mu'minin. Wajib bagiku untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Subhanallahil azim. Jadi lanansuru rusulana walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kapan ditolong oleh Allah? Fid dunya, yang dunia ini. Tidak sedikit pertolongan Allah jamaah dimuliakan Allah. Makanya harus bersyukur. Masya Allah.
Jadi pertolongan Allah itu bukan hanya berbentuk yang kecil yang kita kadang-kadang kurang kerosok. Orang seleken fi makhmasatin. Apa itu? Seleken begitu langsung. Lah kalau keselak. Ada yang keselak meninggal loh jamaah dimuliakan Allah. Jadi ini luar biasa. Yang seperti itu pertolongan Allah. Di dalam gua pertolongan Allah. Kepepet. Ngarepnya, depannya lautan. Belakangnya Fir'aun. Semua orang sudah jadi putus asa. Mati dah kita. Mati dah kita. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Siapa itu? Nabi Allah Musa. Semuanya jamaah dimuliakan Allah. Nabi Yunus. Jadi wala takun kasahibil hud sampai Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Tidak ada bahasa, mohon maaf kalau zahirnya kasar. Akhirnya Muhammad sabar kamu. Jangan kayak itu yang ditelan ikan. Nah, begitu kira-kira. Ini surat Al-Qalam jamaah. Fasbir li hukmi rabbika wa takum ka sahibil hut idz nada wa huwa makdzum, ketika dia memanggil Allah dengan sedih banget. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu aja fastajab, direspon, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya minggat jamaah. Quran idz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika minggat menuju perahu. Minggat itu kan enggak kurang bagus sebetulnya kalau kemana tuh? Minggat, dia kabur. Nah, kan begitu jamaah. Ya kalau Allah mah jadi maha segala-galanya dan itu firman. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini yang ada di sini, tapi kebanyakan manusia masih belum ngerti. Akhirnya aktsarun nasi apa coba? Di situ dimana oleh orang itu kurang ngerti, belum ngerti kalau Allah itu tidak suloyo marang janjinya. Allah itu menepati janji, cuman kurang yakin. Makanya ya ini jadi unik nih kita ngomong poro wali. Nah kalau dulu para nabi, siapa sih yang tidak ciut karena 800.000 pengikutnya Nabiullah Musa begitu kepepet, ya mati deh ini gara-gara Musa. Nabi Musa disalahin, tafsirnya begitu. Mendingan jadi enggak, tapi kan tetap hidup. Ini omongan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabiullah Musa, kalla, tidak. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Makanya itu bedanya inna ma'iya rabbi sayyidin. Kalau baginda Rasul la innallaha ma'ana. Itu bedanya jamaah dimuliakan. Detail banget sebetulnya. Ya, nah ini jamaah dimuliakan Allah, ciut dong, semuanya nyalain. Tapi keyakinan seorang nabi di atas keyakinan umatnya. Keyakinan seorang kiai ulama harus di atas keyakinan umatnya. Lah kiai kok keyakinannya epret-epret? Ya nggak bisa jamaah dimuliakan Allah. Wali keyakinannya di atas orang awam. Makanya wali itu yang namanya kekasih Allah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bilang karomah, ada yang renyit jidatnya. Jangan terlalu banyak bilang karomah. Karomah itu ada jamaah dimuliakan Allah. Buat kita, buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tazula wala lata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Surat Fatir. Allah ciptaannya alam semesta ini. Kata Allah sendiri, ini kalau ndak saya tahan itu gelundung ke sana kemari, tidak bisa ditempatin jamaah dimuliakan Allah.
Bukankah itu adalah jadi pemberian Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kayak gini jamaah. Bumi ini horeg